bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih-Mu menyelamatkan kami Tuhan. dan yang Kau berikan terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar. Betapa besar kasih Tuhan mengasihi kami. Pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan Terlalu mahal kasih-Mu bagi bagiku. kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari yang percaya katakan lagi kepada Dia, terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
rendah. Engkau telah serahkan nyawamu untuk ketebusan dosa pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami mau pada saat ini Engkau sucikan, kuduskan untuk menghadap tahta kerajaan-Mu. Biarlah kami Bapa senantiasa boleh memenuhi segala firman-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, menggenapi rencana-Mu, menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan ini Bapa. Tolong kami Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan. Kami tidak bisa ya Tuhan menantang segala hambatan, tantangan, rintangan dalam hidup ini. Hanya kuasa Tuhan, hanya kekuatan daripada Tuhan yang kami andalkan ya Bapa. Karena itu mari perbaiki hati pikiran kami hari lepas hari ya Tuhan, supaya semakin serupa dengan apa yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga pada siang hari ini kalau kami boleh ada di rumah Tuhan. Ini adalah bukti kasih-Mu, kalau pemeliharaan-Mu senantiasa indah bagi hidup kami. Kami boleh datang di rumah Tuhan, tujuan kami menyembah, memuji Engkau ya Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang mulia ya Tuhan. Oh haleluya, bahkan membawa segala pergumulan kami yang kiranya Tuhan bermurah hati, nyatakan keajaiban-Mu siang hari ini, sehingga yang sakit boleh sembuh ya Tuhan, yang berbeban berat boleh tertolong ya Tuhan, yang berduka boleh dihiburkan. Semua kebutuhan kami, semua keinginan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah ya Tuhan menjadi jawaban yang terindah, karena kami yakin dan percaya sungguh terindah, sungguh sangat indah rencana-Mu melampaui akal pikiran kami dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau urapi berkati semua ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan pujian, multimedia, pemain musik, semuanya Engkau urapi berkati Bapa. Terlebih hamba-Mu yang telah mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, yang akan menguatkan kami, yang akan mengingatkan kami, yang akan menegur kami. Engkau berbicara ya Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu siang hari ini, hati kami dibaharui, kekuatan kami dibaharui, semangat kami dibaharui ya Bapa. Sehingga semakin serupa dengan Engkau kehendaki. Terpuji termulialah Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam satu nama kemenangan kami, Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus tetap baik. Boleh lambaikan tangannya kepada teman-temannya, saudaranya, disapa melalui lambaian tangan, karena senyum kita tidak bisa saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada karena Tuhan pagi hari ini. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu pagi hari ini di rumah Tuhan ini. Amin. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapan Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapan-Mu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang
semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapan. Pujikan Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji. Amin. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan lagi yang memuji katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Kita katakan amin karena kita percaya, amin. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Masih bisa berdiri saudara ya, berkuasa di bumi, di surga. Amin. Bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Muliakanlah Dia dengan suara kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Mari katakan
betapa hebat, betapa kuat Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Terpujilah Tuhan. Katakan lagi, datanglah ke bait-Nya Tuhan. Berikan hati dan pikiran pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya, datanglah ke bait-Nya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersungguh, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak sama datanglah ke bait-Nya dengan hati bersungguh, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, sama-sama diri katakan kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bersyukurlah setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Pimpin dan tuntun kami Bapa, agar kami menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap
katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih-Mu. Pimpin langkahku,
Sementara kami menyembah Tuhan, sementara kami meninggikan Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau pulihkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kami akan diberkati melalui firman. Terima kasih. Silahkan duduk saudara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Karena itu mintalah Roh Kudus menuntun hambanya untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita, supaya firman Tuhan itu datang dalam hati pribadi kita masing-masing. Kita berikan hati pujian kita kepada Tuhan. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Engkau ada bersama dengan kami di dalam ibadah raya kedua ini Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau ada bersama dengan kami, memberkati, mengurapi kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau yang menganugerahkan kesehatan kepada kami. Engkau yang memberkati setiap kebutuhan keperluan kami ya Bapa. Bahkan Tuhan, lebih daripada apa yang kami minta dan doakan, Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Terlebih-lebih situasi keadaan yang ada pada saat ini, sungguh nyata perlindungan-Mu bagi kami.
Sungguh nyata penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau selalu melindungi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Tuhan Yesus, biarlah segenap pujian yang sudah kami naikkan itu menyenangkan Tuhan, menyukakan Engkau ya Bapa. Dan saatnya setiap kami yang hadir saat ini jemaat-Mu Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Kami rindu dibekali oleh firman-Mu yang akan membentuk setiap kehidupan kami, untuk kami boleh lebih indah lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, ini hati kami ya Bapa. Bentuklah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba-Mu yang melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga setiap firman yang keluar adalah kebenaran firman-Mu yang memberkati kami semua Tuhan, yang membentuk hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau. Kami sudah siapkan hati kami akan duduk diam dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang bagi jemaat yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan, hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan, jemaat Tuhan bisa mencermati di Alkitab masing-masing. Keluaran pasal 8 ayat 1, tulah kedua katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Puji Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah sesuai dengan judul perikopnya, tulah kedua, yaitu katak. Minggu yang lalu kita sudah melihat tentang tulah yang pertama, yaitu semua air, dimanapun ada tampungan air, berubah menjadi darah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Firaun terus berkeras hatinya untuk tidak membebaskan bangsa Israel yang sudah dijajah selama 400 tahun. Dan dengan menjajah 400 tahun, Mesir banyak beruntung, dan banyak bangunan-bangunan
yang sudah didirikan lewat tenaga daripada orang Israel. Karena Firaun selalu mengeraskan hati, selalu menolak. Ketika datang Musa dan Harun menghadap Firaun agar bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan marah, murka dengan mendatangkan 10 tulah. Tulah yang pertama yang sudah kita lihat kemarin, air menjadi darah. Sungai tidak bisa lagi diminum kalau terpaksa ya dengan rasa bau. Karena ikan-ikan yang di dalamnya sudah mati dan berbau busuk. Namun demikian, apakah Firaun berubah sikap dengan situasi itu? Tidak. Firaun tetap pada pendiriannya mengeraskan hatinya. Artinya tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Maka demikian saudara, Tuhan akan mendatangkan tulah yang kedua. Sementara tulah yang pertama akibatnya itu belum selesai. Maka Tuhan menyuruh Musa dan Harun. Dalam Keluaran pasal 8 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Seolah-olah Tuhan itu seperti pengemis. Mintalah, jangan mundur supaya diizinkan itu bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katakan kepada Firaun, jikalau dia tetap mengeraskan hati, menolak, kasih tahu ada ancaman bahaya yang akan dialami. Apakah itu? Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu, masuk ke kamar tidurmu, masuk ke tempat tidurmu, masuk ke dalam pembakaran rotimu, dalam tempat adonanmu. Kasih tahu sama dia. Saudara-saudara, kalau kita mendengar ini kan seolah-olah Tuhan itu ngancam-ngancam. Ya kalau orang tidak bertobat kan ngapain dia paksa-paksa? Ngapain diancam-ancam? Ini kan dikatakan kalau Firaun itu tetap menolak, kasih tahu sama dia apa yang terjadi. Aku akan datangkan katak ke istananya, ke kamar tidurnya, ke tempat tidurnya, ke meja makan, dan sebagainya. Saudara-saudara, saya pernah mendengar khotbah di YouTube itu. Sejahat apa sih Tuhan itu? Tuhan itu bukan baik. Betul saudara, Tuhan itu baik. Tapi jangan kita katakan Tuhan jahat. Tuhan juga bisa marah, tapi bukan karena dia jahat. Kalau kita katakan Tuhan baik, dilihat kita salah, tetap baik. Saya pikir itu kita ragukan Tuhan itu, Tuhan yang adil atau Tuhan yang bagaimana? Saudara jangan katakan Tuhan itu jahat. Kok sampai ngancam-ngancam? Orang mau bertobat terserah kan? Saudara-saudara, Tuhan tidak jahat. Ya. Tapi firman-Nya tidak boleh gagal. Kalau terpaksa harus mendatangkan malapetaka, silakan dulu sampai panggilan Tuhan itu tercapai, saudara-saudara. Kemudian dikatakan, kata-kata itu akan naik memenjati engkau, memenjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tetap dia
tetap keras, kasih tahu dulu ya apa yang akan terjadi jikalau dia tetap menolak. Kalau dia menolak, saya sudah siapkan gerombolan katak yang akan membuat mereka susah. Artinya, saudara-saudara, Allah akan menghukum orang yang keras hatinya. Allah akan menghukum orang yang selalu mengeraskan hati terhadap panggilannya. Dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat 13, pemazmur berkata, sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Jikalau saya dan saudara dan Firaun tetap keras hatinya, menolak firman-Nya, menolak untuk taat kepada firman-Nya, dia sedang membidik saudara. Siapkan pedang berikutnya. Siapkan pedang berikutnya supaya tunduk kepada firman Tuhan. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Saudara-saudara, Tuhan tidak senang dengan orang yang keras hatinya, yang selalu mengeraskan hatinya setiap datang firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari juga, saudara, orang-orang yang keras hatinya itu pasti selalu menghadapi masalah. Saudara. Kenapa? Orang yang keras hati itu salah satu karakternya lebih banyak berkata tidak daripada ya. Lebih banyak berkata tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau daripada ya. Kalau orang Kristen itu kalau tidak itu apa ketika tak boleh begini, harus begini. Oh tidak. Kau akan diberkati, iya. Tapi lebih banyak kata tidak daripada kata iya. Salah satu ciri khas orang yang keras hatinya, tidak mau mendengarkan orang lain. Atau tidak mau menerima nasihat orang lain. Itulah orang yang punya karakter hatinya keras. Kalau tidak mau menerima teguran orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain, alias keras hati dan sombong. Orang keras hati itu juga bersahabat dengan kesombongan. Sama seperti Firaun, sombong dia. Siapa Tuhan itu? Kenapa harus kudengar dia? Saya tidak kenal Tuhan itu. Saudara-saudara, kalau ada istri kita lihat salah, tak boleh begitu, Ma. Harus begini. Tidak. Suami pasti kesal. Ini istri ini sulit dinasihati. Keras kepala, keras hatinya. Gak pernah mengatakan iya terhadap nasihatku. Kalau ada istri-istri yang keras hatinya, tak mau menerima nasihat suaminya, sudah pasti menghadapi banyak masalah. Nanti gajinya tidak dikasih semuanya. Sebaliknya juga saudara, kita suami ini bukannya kita sempurna. Ketika menurut kita tindakan kita itu benar dan istri kita melihat itu salah, Pak, janganlah. Tak bagus gitu, Pak. Tahu apa kau? Tahu apa kau? Aku ini S2, kau ini tamat SD. Tahu apa kau? Nasihat suami. Tahu firman Tuhan, aku kepala, kau istri. Tak boleh nasihat suami. Bagaimanalah perasaan istri itu kalau digitukan? Dia bilang, Tuhan sombong kali suami saya ini. Kok enggak mau dia mendengarkan masukan dari saya. Istri juga pasti tidak senang, saudara-saudara. Padahal firman Tuhan berkata, lebih baik berdua daripada seorang diri. Kalau satu orang lemah, satu orang menguatkan. Jadi sebenarnya wajar kalau kita pasangan suami istri ini saling menegur, saling menasehati. Katakan amin. Suami walaupun dikatakan firman Tuhan kepala, jangan jadi sombong saudara. Jangan jadi tidak mau mendengarkan masukan dari istri, teguran istri. Sebab kita juga tidak sempurna.
Demikian juga istri-istri, jangan suka keras kepala. Jangan suka mengeraskan hati. Kalau suka mengeraskan hati, pasti mendatangkan masalah baru. Mungkin suami jadi selingkuh. Mungkin lebih nyaman dia di luar daripada rumah, karena istri itu keras dan minta ampun. Udah keras batu, lebih keras dari batu. Marganya lumbang batu lagi, sudah. Maaf, di sini marga lumbang batu, sudah. Tidak semua lumbang batu itu tidak baik-baik. Semua baik, tapi pasti ada tidak baik, sudah. Dan bisa-bisa diantarkan ke rumah orang tuanya kalau dia tidak kenal Tuhan. Sudahlah, Bu, ajarin dulu anakmu ini. Sulit ku nasihati, gak mau mendengarkan nasihatku. Kan masalah rumah tangga, sudah. Demikian juga anak-anak. Betapa sakitnya hati kita, kita nasihati anak, dilawan kita nasihati tidak terima, keras kepala. Pasti kita marah, sudah. Marah kita. Kita siapkan tongkat untuk menegur dia. Udah nasihati, tak mau dengar, keras kepala. Anak kita pasti menghadapi masalah. Kita akan siapkan tongkat untuk menegur dia. Firman Tuhan berkata, kalau perlu gunakan tongkat supaya kebodohan lepas daripada anak itu. Tongkat yang akan ditunggu, sudah. Alias dilibas. Anak kau ini, mulut papa ngomong kau dengar, mulut mama ngomong kau dengar, sekarang tongkat berfungsi. Pasti menghadapi masalah anak itu, sudah. Ada anak Tuhan. Tuhan, berkatilah pekerjaan saya. Tolonglah Tuhan supaya naik jabatan saya, naik karir saya. Doa itu bagus. Berpuasa, bernasar lagi, tapi selalu menantang atasannya. Ditegur, tidak mau mendengar, melawan, sudah. Melawan, sudah. Orang-orang seperti ini walaupun dia berdoa supaya diberkati pekerjaannya, diberkati naik jabatan, mana mungkin naik, sudah. Kenapa? Atasannya membidik dia, sudah. Membidik terus. Ini karyawan nggak tahu diri ini. Lalu melawan terus. Nasihati melawan. Kita bilang begini, tidak. Siapa mau atasan memakai yang mengatakan dinasihati selalu melawan, dinasihati selalu melawan, selalu mengelak, sudah. Atasan akan membidik dia. Kapan pengurangan? Ini duluan. Saya nggak suka bawahan dengan orang seperti ini. Keras. Tidak mau ditegur, tidak mau nasihati. Dan orang-orang yang keras hati ini itu suka ditinggalkan orang, sudah. Artinya, saudara, orang yang memiliki nasihat, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, keras hatinya, dinasihati tidak mau terima, itu akan menghadapi hal-hal masalah yang baru, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 25, nasib orang yang suka selalu mengeraskan hati, saudara. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, dengar firman Tuhan, tetap tidak. Gak boleh begini, tetap tidak. Gak boleh begini, tetap tidak. Tapi Tuhan memberkatimu, iya. Kau harus bertobat, tidak. Selalu menolak pertobatan itu. Dengar khotbah, kita harus begini, tidak boleh begini, tidak. Saya tetap seperti ini. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita selalu menolak firman Tuhan, tidak bertobat kita ketika Tuhan sudah membuka kekurangan kita, itu sama dengan sedang menimbun murka di sorga yang saatnya akan dilimpahkan. Betapa sedihnya kalau hidup kita karena kekerasan hati kita tidak mau terima firman Tuhan, kita menimbun murka Tuhan di sorga itu. Ketika memuncak baru diledakkan. Demikian saudara-saudara, di dalam mengikut Tuhan juga, kalau kita selalu mengeraskan hati, selalu mengatakan tidak pada firman Tuhan, dia sedang menimbun murka Allah bagi dirinya. Di hidup kita pun begitu, saudara. Dalam berumah tangga, dalam pekerjaan, dimanapun kita. Kalau kita selalu mengeraskan hati, tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, pasti akan selalu
menghadapi masalah. Dalam Keluaran pasal 8 ayat 5 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 6, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculan katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Karena Firaun tetap mengeraskan hati. Tidak. Datang Musa, tolonglah. Tuhan mengatakan, izinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir untuk beribadah. Tidak. Siapa Tuhan itu? Tidak mau dengar firman Tuhan itu. Tuhan katakan kepada Musa, itu tongkat dipegang Harun, suruh dipakai supaya katak-katak yang ada di tepi-tepi sungai Nil dan di mana ada, supaya dijadikan banyak. Maka ketika Harun melakukannya, firman Tuhan mengatakan, katak-katak datang bergerombolan sudah. Padahal tadi sedikitnya di pinggir sungai Nil, sedikitnya di sungai Nil. Sudah. Kan kita tahu kalau katak itu kan tidak sampai bertumpuk-tumpuk, paling-paling 1, 2 gitu kan. Tiba-tiba datang bergerombolan, berbondong-bondong, masuk ke istana. Ketakutan si Firaun. Jijik, kan jijik orang melihat katak itu kan. Saya kalau lihat katak masuk ke rumah langsung tendang sampai terbuang, jijik itu katak. Masuk ke istana, pulang dia ke rumah, dia lihat di rumahnya sudah katak. Masuk dia ke kamar tidur sudah ada itu apa? Katak-katak. Dilihat tempat tidur sudah penuh dengan katak-katak dan tubuhnya dipanjati oleh katak-katak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Firaun, pegawai-pegawainya, orang Mesir mengalami ketidaktenangan. Susah. Pergi ke meja makan sudah banyak, sudah di sana banyak kata-kata, tidak bisa makan lagi, jijik sudah. Masuk dia ke kamar mau istirahat, dilihat di tempat tidur sudah banyak kata, jijik, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Mau duduk di mana? Mereka susah. Padahal mereka punya uang banyak, istananya indah, tempat tidurnya indah-indah, tapi mereka susah, tidak tenang. Ada makanan tidak bisa makan di meja karena di meja semua katak. Capek mau merebahkan tubuh di atas tempat tidur, di atas tempat tidur semua katak. Mereka susah. Mereka susah. Demikianlah nasib orang-orang yang selalu mengeraskan hati. Susah. Susah. Bukan susah tidak ada uang. Bukan susah karena tidak ada makanan. Saudara-saudara, yang dipakai Tuhan apa? Katak dibanding dengan manusia, dengan Firaun, jauh sekali, kecil sekali. Tetapi Tuhan memakai senjatanya, senjata perangnya, yaitu katak. Tidak perlu harus senapan. Dia pakai katak itu, senjata perangnya, menyerbu seluruh orang Mesir. Saudara-saudara, katak yang kecil kemudian bisa membuat orang susah. Bukankah gara-gara virus COVID sekarang yang tidak kita tahu, nggak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat. Kalau bisa lihat mungkin kita bisa menghindar. Tapi mohon jangan ditanggapi berarti orang yang kena COVID itu kena kutuk. Jangan ya. Bukan itu, nggak boleh menghakimi. Ini secara universal. Dengan adanya virus sekarang ini yang tidak kita bisa lihat bentuknya, kan kita susah, betul nggak? Itu hewan sudah, virus itu nggak nampak kita, tapi kita susah. Walaupun ada orang berkata itu senjata perang daripada Allah, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi virus yang tidak bisa kita lihat membuat kita susah. Tidak bisa kita ibadah rayon. Datang keluarga kita dari Jakarta, tidak bisa langsung ketemu dengan kita. Orang mau pesta, kan anak mau menikah, ditunda gara-gara virus corona. Virus itu kita tidak lihat, kecilnya itu. Dibanding dengan tubuh kita, tidak ada apa-apanya. Tapi dia membuat kita susah. Katak, kalau dia sendiri bisa kita pijak.
bisa kita tendang, tapi Tuhan bisa pakai hewan kecil, senjata perangnya, untuk menghukum Firaun dan bangsa Mesir. Ada pelajaran yang pertama kita lihat, bahwa Tuhan berdaulat atas hewan. Tuhan bisa perintahkan kata itu berangkat ke istana. Tuhan bisa perintahkan masuk ke kamar raja. Tuhan perintahkan masuk kau ke tempat tidur. Dia berdaulat atas hewan-hewan. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dia bisa pakai hewan-hewan yang kecil dan yang besar menjadi alatnya untuk menyatakan sesuatu apa yang dia inginkan. Sekarang dia pakai kata yang jijik, yang kecil, tetapi manusia ketakutan semuanya. Allah itu berdaulat atas segala-galanya. Kata pun tunduk kepada dia, saudara. Dia bisa pakai hewan sekecil apapun menjadi alatnya. Kita teringat waktu Yunus disuruh ke Niniwe, pergi ke Tarsis, saudara. Dia menghadapi masalah. Orang-orang yang suka mengeraskan hati pasti diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran. Maka datang yang semua yang di dalam kapal itu, siapa yang berdosa ini? Ketemu rupanya si Yunus, dibuang. Tuhan sayang kepada Yunus. Tuhan bukan berarti ingin mengambil nyawanya supaya dia jangan mengeraskan hati. Tuhan suruh dia ke Niniwe, kenapa ke Tarsis? Kenapa enggak dengar-dengaran? Iya kata firman Tuhan, jangan, tidak. Tuhan sayang kepada dia. Kan, aku sayang sama Yunus. Buka mulutmu, telan dia. Telan. Dalam Yunus pasal 2 berkata, disitulah dia berseru dalam kesukaran itu. Sesungguhnya Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang heran. Apa saja dia bisa dipakai untuk melaksanakan maksudnya. Katakan amin. Tuhan kita dahsyat. Katakan amin, sudah. Dia berdaulat atas segala-galanya. Susah mereka semua, sudah. Firaun minta Musa berdoa. Dalam Keluaran pasal yang ke-8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripada aku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-5, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sebelum terjadi itulah yang kedua, dengan congkaknya Firaun pernah berkata kepada Musa dan Harun dalam Keluaran pasal 5 ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang-orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Begitu sombong dia, si Firaun itu. Siapa Tuhan itu yang harus kudengar? Aku tidak izinkan. Sombong dia minta ampun. Diremehkan Musa. Diremehkan Harun yang memberitakan firman Tuhan. Diremehkan Tuhan, saudara. Tapi kali ini kesombongannya berubah. Berubah, saudara. Berubah kesombongannya. Dulu dia tidak perlu Tuhan. Dulu dia tidak percaya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal. Sekarang dia butuh Tuhan. Dulu sombong. Kesusahan bertujuan membuat orang-orang sombong supaya merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, supaya orang-orang sombong itu, orang-orang berdiri hebatnya itu, Tuhan izinkan susah supaya belajar rendah hati. Supaya mengakui Tuhan, supaya datang kepada Tuhan. Maka dikatakan ketika dia susah, tidak tenang lagi, tidak bisa makan pada ada makanan, tidak bisa tidur pada tempat tidur bagus karena kata ini. Kesombongannya mulai berubah. Sekarang dia butuh Tuhan. Musa, tolonglah Musa, kami sudah susah ini, berdoalah kepada Tuhan. Nah, sudah. Sekarang dia sudah mulai minta tolong sama Tuhan. Dulu dia tak perlu Tuhan. Dia sombong, dia angkuh. Tetapi Tuhan akan tundukkan dia sampai dia rendah hati. Dengan mengatakan, aku perlu Tuhan.
Saudara-saudara, suatu saat orang-orang yang mengatakan aku tidak perlu Tuhan, aku tidak perlu doa, gak perlu aku doa, gak perlu aku ibadah, aku bisa kok. Suatu saat engkau akan ditundukkan Tuhan sampai engkau perlu Tuhan, saudara. Tapi jangan ada susah dulu. Sekarang dia minta doa. Dulu tidak tahu doa. Ada orang berkata kepada istri, ngapain kau ke gereja berdoa? Bukannya doa makan. Bukannya doa kita bisa makan. Ngapain kita harus ibadah? Ngapain kita harus berdoa? Khusyuk berdoa, ngapain? Ngapain doa habis pagi? Ngapain kita harus doa malam-malam? Nah perlu. Anggap remeh doa itu. Bahkan ketika istri berdoa, ribut, saya tidur, terganggu. Berdoa suaminya, ribut. Tidak perlu doa. Suatu saat orang yang meremehkan doa, orang yang tidak suka doa, suatu saat engkau akan dibuat perlu doa. Suatu saat engkau berkata, Ma doakan aku, Pa doakan aku. Loh dulu kau gak suka doa. Itu punya Tuhan pekerjaan, saudara. Sekarang Firaun minta doa. Setelah terjadi itulah kedua ini, saudara. Mulai kesombongannya berubah, saudara. Saudara-saudara, ada tidak ada masalah, andalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, bukankah itu yang diminta Tuhan untuk disampaikan oleh Musa dan Harun? Firaun, izinkanlah bangsa Israel itu pergi supaya mereka beribadah mempersembahkan kepada Tuhan. Ditolak. Sekarang dia berjanji. Firaun bukan minta doa, tapi dia berjanji. Biasanya orang-orang susah itu suka janjinya manis-manis. Kalau dia lagi mengalami kesusahan, tolong doakan. Tolong, saya akan begini. Saya akan begini, saya akan bertobat. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan berhenti begini. Saya akan berhenti meninggalkan semuanya. Tolong hidup saya supaya muliakan Tuhan. Tolong janjinya begitu manis di waktu susah. Biasa itu, saudara. Janji yang manis, saudara. Tidak salah kita berjanji waktu doa. Ada doa nasar, boleh, saudara. Ada doa disertai dengan janji, Tuhan kalau saya nanti begini, saya akan melayani Tuhan. Saya akan persembahkan talenta saya main gitar untuk Tuhan. Saya akan memberikan suara saya yang selama ini salah gunakan. Saya gunakan suara saya bukan melayani Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan usaha saya ini, saya akan memberikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya akan begini, semanis sekali janji itu, biasa itu. Sekarang Firaun, tidak yang suruh dia berjanji, tapi dia berjanji. Pertanyaan, konsekuen enggak ada janjinya? Konsekuen enggak dan janjinya? Kita lihat nanti. Musa orangnya lembut, saudara. Sekalipun dia direndahkan, sekalipun dia ditolak beritanya, seharusnya dia tidak mau mendoakan. Bagaimana Musa? Berdoa enggak? Atas permintaannya, kita lihat. Keluaran 8 ayat 12. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Sehingga cerita doa daripada Musa dijawab Tuhan. Musa berdoa. Di dalam hati Musa tidak ada dendam. Dia pemberita firman Tuhan. Sekalipun diremehkan dia, sekalipun diremehkan khotbahnya, dia tidak dendam. Sebab ada kadang-kadang begitu. Sampai pernah orang berkata kepada saya, jangan undang lagi pendeta itu. Dia pendeta pendendam itu sama jemaatnya. Pendeta tidak boleh dendam sama jemaat. Sekalipun mungkin tidak dengar khotbahnya diremehkan, tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Tidak boleh. Pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh dendam. Pemberita firman Tuhan.
Musa baik hatinya, memiliki integritas yang sangat bagus. Dia tidak, susah kau baru kau minta doa. Kau remehkan kemarin saya. Kau kan gak perlu Tuhan. Tahankanlah di situ. Enggak, saudara. Dia berdoa, Tuhan, lihatlah kesusahan Firaun, lihatlah kesusahan mereka. Karena dia tahu Tuhan yang mendatangkan kehendak, Tuhan juga yang akan bisa mengambilnya. Musa berdoa. Dan dikatakan firman Tuhan, Tuhan melakukan apa yang diminta oleh Musa. Luar biasa Tuhan itu, saudara. Firman Allah berkata dalam Filipi pasal 6, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Apa sih keinginan kita? Apa kemampuan, apa kerinduan kita? Nyatakan dalam doa. Apa yang diinginkan itu terjadi. Maka kata-kata kita semuanya mati, saudara. Luar biasa, sekaligus mati jadi berapa busuk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita lihat ada suami kita hidupnya tidak benar, doakanlah. Jangan hakimi. Kalau kita lihat istri kita hidupnya tidak benar, jangan hakimi, doakanlah. Kalau kita lihat anak-anak kita hidupnya tidak benar, jangan marahi, doakanlah supaya hidupnya benar. Kalau kita lihat kawan-kawan kita, satu gereja kita hidupnya tidak benar, jangan hakimi. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa, saudara. Bawa dalam doa. Musa ini berdoa supaya Firaun melihat kuasa Tuhan. Supaya Firaun itu bertobat. Haleluya. 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 Adakah anggota keluarga kita yang tidak hidup benar? Jangan hakimi. Jangan tunjuk-tunjuk dengan jari. Engkau memang bebal kau. Engkau ini memang cocok ke neraka. Kau nanti kayu bakar api neraka. Itu tidak membuat orang bertobat. Yang membuat bertobat, taruh di hatimu kerinduan. Tuhan, bawa suamiku hidup benar. Tuhan, bawa istriku hidup benar. Tuhan, bawa anak-anakku untuk hidup benar. Saya rindu mereka hidup benar, Tuhan. Saya saksikan kemarin bagaimana keluarga kami dari tante sudah 7 bersaudara. Laki-laki sudah. Tuhan izinkan dia hidup mengalami banyak masalah karena hidupnya jauh dari Tuhan. Ibu mertua saya meninggal, belum juga berhasil doanya pertobatan anaknya. Tetapi menjelang bapak mertua saya akan pergi ke Bapa di sorga, dia menemui sudah yang selama ini kurang lebih 12 tahun kami doakan bersama. Dia berkata, Bapak, saya mau bertobat. Saya mau jadi hamba Tuhan. Mau sekolah kitab. Terkejut ini bapak mertua saya. Akhirnya dia bilang, sudah selesai. Sudah berhasil. Doa sudah dijawab Tuhan. Pergumulannya kurang lebih 12 tahun untuk layang satu ini. Sudah berhasil. Sejak dia dengar itu, dia panggil adik kami perempuan yang melayani Persea. Sini dulu kau katanya. Dia bilang, sini dulu kau katanya. Si Eben sudah mau bertobat. Dan dia berjanji akan menjadi hamba Tuhan. Tuhan sudah dengar doa kita. Sudah selesai, kata dia. Sudah berhasil. Maka dibuatlah pesan-pesan. Begitu sudah dia menyatakan mau bertobat, bapak mertua saya sakit. Makin drop. Akhirnya kembali ke Bapa di sorga. Berarti itulah yang ditunggu-tunggu. Waktu ibu mertua saya sakit, belum bertobat juga dia. Ternyata Bapa di sorga belum mengambil bapak mertua saya sebelum anaknya bertobat. Dan lah itu sekarang sudah dalam sekolah kitab sudah. Artinya sudah, doa-doa kita supaya orang yang salah menjadi bertobat. Doa-doa kita supaya keluarga kita yang tidak benar, mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 10 tahun,
Tuhan pasti jawab doa kita. Katakan amin. Jadi jangan putus asa. Kapan Tuhan kau jawab doa saya? Kita harus berdoa buat orang-orang lain. Kata firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan daripada anak-anaknya. Kalau orang tuanya juga kurang hidup benar, anak-anak yang hidup benar mendoakan orang tuanya. Katakan firman Tuhan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin. Jadi tidak ada berkata, Tuhan tidak jawab doa saya. Tuhan menjawab doa kita. Apa persoalan saudara? Berdoalah. Sebagai bukti Tuhan menjawab doa kita. Bagaimana Tuhan berdoa? Dalam Yakobus 5:17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Luar biasa. Orang-orang yang berdoa itu sudah mujizat pasti terjadi. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan asal doa-doa saudara. Tadinya kan Firaun berkata, bantu doa Musa. Dan kalau saya nanti, dan selanjutnya saya berjanji akan kuizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekarang, apakah Firaun konsekuen dengan janjinya? Dia berjanji manis waktu susah. Firaun tidak menepati janjinya. Kita lihat sudah. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, sudah melega, sudah gak susah lagi kan? Sudah lega, sudah bisa tidur di tempat tidur, sudah bisa masuk kamar, tidak bau lagi sudah, tidak jijik lagi, sudah mulai lega sudah. Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka duana, berubah sudah. Tuhan tolong kita jangan seperti ini sudah. Waktu kita susah, berdoa, bernasar, saya mau bertobat, saya begini. Begitu waktu lega, balik neh kata orang kita Jawa. Kambuh lagi. Udahlah. Udah apa kok? Udah lega kok. Udah bisa kita tidur tempat tidur. Udah pergi kok semua yang busuk itu. Seharusnya itu tidak terjadi sudah. Tapi ada beberapa kali seperti itu. Ternyata Firaun itu berjanji emosional sudah. Emosional dia. Bukan dari hatinya itu. Dia berjanji itu supaya seperti ini menyogok Tuhan sudah. Sebenarnya tidak salah janji serta nasar. Tapi yang salah itu kalau sudah mulai lega, sudah mulai tidak ada masalah, jangan lagi kambuh sudah. Konsekuensilah dengan janji. Kalau berjanji bertobatlah. Bertobatlah sudah. Kalau berjanji berani mulai Tuhan, layanilah Tuhan. Jangan sudah lega. Dulunya itu janji. Sekarang enggak janji, sudah lega. Jangan. Firaun tidak konsekuen dengan janjinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan tentang janji ini saudara. Hati-hati. Janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Kalau saudara berjanji sama Tuhan, saudara tepati, Tuhan percaya bagi saudara. Tapi kalau kita berjanji sama Tuhan, kita tepati main-main dengan Tuhan. Tidak percaya Tuhan sama kita. Kapan kita berjanji? Kau ini bukan janji nih kau. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jangan hanya suka janji. Ada masalah rumah tangga. Janji dulu kau Pak. Ya saya janji. Tepatilah. Kalau kau berjanji, tepatilah. Supaya istri kita percaya sama kita. Banyak istri-istri gak percaya sama suami. Janjinya manis, tapi gak kenyataan sudah. Makanya besok berjanji, janjinya itu Pak, cuman pengis kuping saya itu, gak percaya aku janji. Ngeri kan kalau kita gak dipercaya suami, istri. Demikian juga istri. Saya janji Pak, saya begini Pak, saya begini Pak, saya begini. Saya akan masak air hangat. Kalau pulang kau kerja, 1 kali, 2 kali panas. Besok ini gak lagi. Janji lagi, udahlah mau cok, kau tukang janji. Gak percaya aku sama kau. Istri akan dipercaya suami kalau janji ini ditepati. Kita janji sama anak sudah, gak ditepati sudah. Janji lagi besok, papa, mama, tukang janji, gak pernah tepat janjinya. Kan kita ini sudah
Sudah dianggap bisa tidak dipercaya sudah. Banyak anak-anak tidak percaya perkataan kita karena perkataan kita tidak konsisten sudah. Kalau janji kita tidak kita genapi, kasih tahu alasannya sudah. Saya saudara, ada kadang-kadang anak ini, nanti kita ke sana Pak ya, jalan ke sekali-sekali, oh iya tanggal sekian. Sudah mau berangkat, datang jemaat tamu. Anak-anak keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Wajahnya sudah enggak bersahabat lagi. Dan saya pura-pura enggak tahu aja. Enggak mungkin ketinggalkan jemaat ini. Apalagi serius, orang itu keluar. Kulihat belakang, wajahnya sudah ada yang melebar sedikit, agak panjang sedikit. Selesai pulang tamu, udah malam sudah. Bapak janji, tapi enggak tepati. Dengar dulu bukan tidak tepati. Bapak kan pendeta. Karena jemaat, masa gara-gara keluar kita, jadi kita suruh pulang jemaat. Tidak boleh begitu. Kamu harus tahu papamu di pendeta. Bisa juga terganggu rencana kalian jikalau pas ada jemaat butuh. Baru sadar sudah. Walaupun awalnya tidak setuju lama-lama. Supaya anak-anak percaya kepada kita. Supaya orang percaya kepada kita. Tepatilah janji kita. Katakan amin. Jangan bilang amin. Ada legatonnya, enggak ada notnya itu. Sebaiknya tidak usah berjanji jika tidak yakin bisa mendapatinya. Tidak usah berjanji kalau tidak bisa mendapatinya. Daripada kita berdosa. Yang orang lain mintakan bukan janji kita. Yang Tuhan mintakan bukan janji kita paling utama. Manisnya janji jika tidak ditunjukkan lewat perbuatan nyata hanya akan menggoreskan luka di hati. Berjanji sama kita, meyakinkan janjinya, meyakinkan kita yakin. Gak jadi, luka hati sudah. Ada banyak orang terluka hatinya karena janji-janji kita ternyata adalah bohong manis sudah. Orang terluka karena janji-janji kita yang manis. Orang percaya kepada kita, tetapi akhirnya tidak ditepati sudah. Orang bisa dihargai karena menepati janji, betul. Bukan karena berani mengucapkan 1000 janji. Orang tidak perlu. Kalau untung suami salah, gak usah berjanji 1000 lah. Satu gak ditepati. Makin ragu istri itu. Makin jantungan dia sudah. Contohnya ada suami cemburu suaminya, istrinya. Dan kecemburuan itu terbukti. Kemudian suami, iya istriku, kaulah sayangku, kau segalanya. Enggak perlu itu. Iya kau segalanya, kau cinta pertamaku sampai mati. Enggak perlu 1000 janji manis. Istri enggak perlu itu. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Enggak perlu itu. Enggak perlu. Sayang apa damu, saya curiga itu. Ada begitu sudah. Satu keluarga di apa? Di Malaka sudah. Kalau depan istrinya dibelai-belai, disayang-sayang, digini-ginikan sudah. Padahal istri simpanan banyak. Kualat ini sudah, pintar juga berpura-pura di itu. Rupanya wanita ini juga memang alamat penipuan. Tapi anak wanita dipimpin roh tidak bisa ditipu sudah. Kalau ada suami yang suka janji manis, kaulah segalanya, kau kembangku. Gak usah bilang itu. Aku tidak perlu janji-janji manis. Yang kutunggu adalah tunjukkan sikapmu. Saudara-saudara, satu pun janji kita yang penting kita tetapi daripada kita banyak janji sudah. Anak Tuhan harus konsekuen dengan janjinya. Katakan amin. Orang bijak selalu menepati janji. Tetapi paling bijak adalah berhati-hati sebelum berjanji. Saudara-saudara, hati-hati berjanji ini. Coba lihat siapa itu? Petrus. Tuhan, apapun yang terjadi, bahkan mati pun saya siap. Tetap setia sama engkau. Janjinya itu ya. Tapi begitu Yesus ditangkap.
Wanita berkata, kau kan murid Yesus. Aku terkenal itu. Itulah saudara. Gampang berjanji, gampang juga ingkar saudara. Siapa lagi saudara? Yeftha. Waktu dia berperang, dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan berikan aku menang dalam peperangan, kalau aku pulang dari kemenangan, siapa yang duluan keluar dari rumah menyambut aku akan kukorbankan kepada Tuhan. Pertanyaan, kira-kira apa yang di rumah itu? Yang menyambut siapa? Tentu manusia, kalau bukan istri anaknya. Gak hati-hati berjanji saudara. Pulang dia saudara, pulang dia, sudah menang. Yang menyambut dia perempuannya, anak wanitanya satu-satunya. Aduh Tuhan, satu-satunya anakku yang kunasarkan. Gak hati-hati bernasar saudara. Gak hati-hati berjanji saudara. Tapi dia konsekuen dengan janjinya. Konsekuen saudara. Artinya saudara, orang bijak selalu mendapati janji. Tetapi paling bijak adalah berhati-hati sebelum berjanji, saudara. Sebab Tuhan bukan janji itu paling utama kepada dia. Yang dia lihat ketulusan hati kita untuk taat kepada dia. Haleluya. Hati-hati berjanji, saudara. Hati-hati berjanji. Karena itu sangat menjaga nama baik kita, saudara. Orang bisa tidak percaya kepada kita kalau janji kita tidak ditepati, saudara. Dan akhirnya harga diri kita tidak ada, saudara. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, ternyata Firaun tetap mengeraskan hati. Walaupun Tuhan sudah jawab doa, akhirnya janjinya diingkari, saudara. Ternyata tetap dia keras hati, saudara. Dia tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel itu pergi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan seperti Firaun suka mengeraskan hati. Sebab itu dalam Ibrani 4:7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jemaat Tuhan, mari kita selalu melembutkan hati kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita selalu mengeraskan hati kita atas panggilan Tuhan, untuk kita ikut Tuhan, untuk kita menyerahkan diri kepada Dia, untuk kita taat kepada Dia, Tuhan akan terus kejar kita sampai kita tunduk kepada panggilannya. Jemaat Tuhan, mari kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari kita hargai Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari kita selalu taat kepada Tuhan, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di hari-hari yang akan datang. Tuhan jauhkan karakter-karakter Firaun dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, Tuhan sayang kepada saya dan saudara.
Saudara-saudara, bukan berarti kalau kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, itu sudah karena dosa kita. Tidak, saudara. Makanya kalau ada orang susah, orang sedang mengalami masalah, tahan diri, jangan suka menghakimi. Jangan katakan itu karena dosanya. Tidak boleh. Kesusahan atau masalah yang kita hadapi, apakah itu karena bagian daripada teguran Tuhan atau tidak, yang tahu kita dengan Tuhan. Tidak boleh kita menghakimi, saudara. Tidak boleh. Tapi kalau ada di antara kita saat ini sedang mengalami masa-masa yang sukar, mengalami gagal demi gagal, saudara. Kalau itu memang bagian daripada panggilan Tuhan untuk bertobat, jangan lama-lama, berserahlah kepada Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan. Dengar-dengarlah kepada Tuhan. Keadaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak mau kita menurut cara kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Kau sangat baik. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak biasa mengadakan altar call setiap minggu. Tapi saya mau jujur, dari tadi pagi saya sudah tergerak harus mengadakan altar call. Tapi saya tidak tahu apakah ada di sini yang perlu didoakan. Kalau tadi pagi banyak yang maju ke depan. Adakah saudara yang perlu didoakan pada saat ini? Adakah saudara perlu topangan doa? Kalau ada yang saudara yang perlu topangan doa, maju ke depan, saudara. Bukan karena engkau berdosa, bukan. Saya katakan tadi, saya tidak selalu membuat altar call. Saya katakan kepada Tuhan, bagaimana saya Tuhan altar call ini, suasana seperti ini. Tapi gerakan itu ada. Tadi pagi juga banyak, saudara. Kalau ada saudara saat ini sedang membutuhkan doa, tak usah lihat kiri kanan, saudara. Yang lain duduk semua. Silakan duduk yang lain, yang tidak maju. Bagi saudara yang perlu didoakan, saya tidak tumpang tangan buat saudara. Bisa berlutut, saudara. Bisa berlutut, jaga jarak, saudara. Haleluya. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tahu keperluan kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Mulailah berdoa. Mulailah berdoa. Jangan harapkan tumpang tangan saya. Kalau doa Musa didengar Tuhan, dijawab Tuhan, doamu juga. Elia berdoa. Dia manusia biasa, tapi doanya dijawab Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Haleluya. Doa saja. Jangan tahan-tahan. Berserulah. Berserulah. Mau teriak-teriak. Berdoalah. Haleluya. 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 Tuhan sayang. Tuhan sanggup menolongmu. Berdoa, berdoa, berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alami pekerjaan Tuhan pada saat ini. Kami alami kuasa Tuhan pada Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang sudah datang berlutut ke depan, pulanglah, doamu tidak sia-sia. Kalau hari ini terjawab, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi kalau belum terjawab, ada waktunya Tuhan. Terus berdoa, terus berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kono sekali lagi. Pulanglah dengan iman ke tempat dudukmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan berkati semua jemaatmu yang hari pada saat ini. Apapun menjadi pergumulan mereka, beban mereka, Yesus sangat mengasihi mereka. Jangan biarkan mereka pulang dari rumah Tuhan dengan membawa beban lagi Tuhan. Hamba berdoa, biar semua jemaatmu yang mengalami beban pada saat ini, Engkau angkat bebannya oleh karena kasih-Mu. Mereka pulang dengan sukacita, mereka bebas dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa baiknya Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa menerima berkat Tuhan. Semua kita berkata amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya menyerahkan acara selanjutnya kepada petugas UL, saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih banyak buat jemaat Tuhan yang sudah berdoa, juga mempersembahkan uangnya, tenaganya untuk Natal kita. Natal sekolah minggu, Natal umum tahun 2020. Dengan doa-doa jemaat Tuhan, dengan korban-korban jemaat Tuhan, maka Natal kita berjalan dengan baik. Saya berdoa, korban-korban saudara, tenaga, uang saudara, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Nama Tuhan dimuliakan. Oleh sebab itu saat ini juga kita mendengarkan sepatah dua kata ucapan terima kasih dari panitia Natal atas dukungan jemaat tentang semua hal. Saya persilakan buat Bapak Gurning sebagai sekretaris ke depan. Shalom. Puji Tuhan, kami dari Panitia Natal 2020 sudah selesai memberikan pertanggungjawaban kami kepada Bapak Gembala pada tanggal 25 Februari 2021 berjalan dengan baik. Adapun jumlah sumbangan Natal kita yang terkumpul sebanyak 101.405.000. 101.405.000 dari 516 amplop. Pengeluaran kita berjumlah 89.948.700. Jadi sisa saldo kita pada saat ini berjumlah
11.456.300. Tepuk tangan dulu. Dan semua ini bisa berjalan dengan baik karena kami percaya adalah karena dukungan dari kita semua, bahkan seluruh jemaat yang sudah mendukung, baik doa, baik dana yang sudah kita terima pada saat ini. Kiranya semua jemaat El Shaddai diberkati Tuhan untuk hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, sisa saldo tadi akan kita alamatkan ke pembangunan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan luar biasa bagi kita. Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh staf penggembalaan Majelis Gereja mengucapkan selamat datang pada ibadah raya yang kedua pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada di antara kita yang baru pertama kali hadir minggu ini, dapat melambaikan tangannya. Karena kami akan mengenali saudara lagi. Ada 1, 2, 3 di bangku tengah, 4. Iya, yang ada 5. Ya, Tuhan Yesus memberkati, selamat datang. Jika belum ada tempat yang menetap untuk beribadah, kami menantikan Bapak Ibu Saudara supaya dapat mengalami hasil. Terima kasih, kita akan mendengarkan warta jemaat seminggu ke depan. Dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GPD El Shaddai bersama saya Ricky Dan saya Yanti. Berikut El Shaddai Youth minggu ini. Senin, doa pemuda jam 19.00 di Geraha El Shaddai. Rabu, ibadah tengah minggu jam 19.30 di gereja. Kamis, doa Biston jam 19.30 di gereja. Jumat, doa puasa jam 10.00 di Geraha El Shaddai. Latihan musik jam 19.30 di gereja. Sabtu, ibadah pemuda jam 19.00 di Geraha El Shaddai. Minggu, ibadah pertama jam 7.00. Ibadah kedua jam 10.00 disertai live streaming. Ibadah ketiga jam 18.30. Hai adik-adik, ada kabar gembira loh. Ibadah sekolah minggu akan dibuka kembali minggu ini tanggal 7 Maret 2021 jam 8.00 di gedung Eklesia. Ibadah ini hanya untuk kelas 1 sampai kelas 6. Ditunggu ya. Ibadah tunas remaja akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 dan ibadah remaja akan diadakan pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 9.30 WIB di Geraha El Shaddai. Ibadah Pelwap diadakan kembali setiap hari Kamis pukul 18.00 WIB di Geraha El Shaddai dan akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2021. Dimohon agar seluruh kaum wanita boleh menghadiri ibadah tersebut. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan, ayahanda dari Bapak S. Pardede, Boru Nenggolan, Rayon 11, pada hari Rabu 24 Februari 2021. Tutup usia 67 tahun di Pangkalan Kerinci. Telah dipanggil Tuhan, Bapak R. Sianipar, Rayon 19, pada hari Jumat 26 Februari 2021 di Pangkalan Kerinci. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Undangan syukuran atas pernikahan Linggom Lesni Rohanenggolan dan Epria Situmorang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021. Tempat, Jalan Sukamaju 1, Sepakat. Jangan lewatkan seluruh rangkaian ibadah di sepanjang minggu ini. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker.
Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Penjualan makanan dari rayon dibuka kembali minggu ini. Mohon dukungan dan partisipasi dari semua jemaat. Gunakan uang pas saat bertransaksi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kita berikan persembahan kita yang dipimpin oleh Bapak Ji Ginting yang bertugas supaya maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami meninggalkan rumah Tuhan ini, kami mau mempersembahkan persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kami khususnya seminggu ke belakang ini. Bahkan Tuhan sudah memberkati segala kebutuhan kami, kesehatan kami. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semua, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan sediakan pekerjaan buat setiap jemaat Tuhan yang memerlukannya. Kami percaya ada berkat yang Tuhan berikan bagi setiap tangan-tangan yang memberi, yang juga yang belum memberi. Engkau memberkati Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan jua saat menjalankan persembahan, kita nyanyikan pujian ini. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah pujian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi Sekali lagi katakan. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah pujian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib lagi. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah pujian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Syukur. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib.
patut kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah raya kedua ini. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah itu berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami bersama dengan jemaat-Mu ini hidup berkecukupan. Berkatilah usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, buat mereka tersenyum bersukacita melihat mujizat demi mujizat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka semakin diteguhkan bahwa Tuhan peduli dan mengasihi mereka, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mendukung semua Natal lewat doa, tenaga, lewat harta mereka. Diberkati Tuhanlah mereka berlipat kali ganda ya Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami telah akan mulai ibadah sekolah minggu, ibadah remaja dan tunas remaja, ibadah peluang. Tuhan tolonglah supaya semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Beri hikmat bagi guru-guru sekolah minggu, bagi guru-guru remaja, tunas remaja, bahkan pengurus pelwap di dalam menata ibadah ini, sehingga semua berjalan membawa kebaikan bagi jemaat Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu yang hari pada saat ini, supaya mereka pulang dengan sukacita pada saat ini. Diberkati Tuhan, dihiburkan Tuhan, diteguhkan Tuhan, dibangkitkan pengharapan mereka. Sebab mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Ada sinar kemuliaan menyinari wajah mereka semua, bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua tim pelayan, baik di altar, sound system, bahkan yang mengatur kendaraan jemaat Tuhan, semua mereka lakukan karena mereka mengasihi Tuhan. Berkati mereka terus melakukannya dengan setia ya Tuhan. Semua juga Tuhan ibadah raya ketiga nanti memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sepanjang minggu ini jemaat ini sibuk dalam aktivitas mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan jagai mereka. Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Bahkan pakailah mereka menjadi suara-suara kebenaran dimanapun mereka berada. Sehingga selalu Tuhan diberitakan, kuasa Tuhan diberitakan, pertolongan Tuhan diberitakan, kebaikan Tuhan dinyatakan. Maka engkau akan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar jamu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kasih-Mu menyertai mereka tiba dengan selamat di rumah. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu kepada Dia sebagai sumber segala berkat bagi kita, dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus kiranya menolong, menuntun, menyertai, menghibur, menguatkan, mengokohkan iman semua siang hari ini, besok sampai selama-lamanya hingga Yesus datang kedua kali. Maranatha. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Di bangku paling tengah boleh duluan pulang, silahkan. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa